Karena sang kakak bersekongkol dengan teman-temannya, ia menyiram adiknya dengan pisang busuk. Adik yang marah pulang ke rumah dan langsung membuat permohonan pada seekor monyet mainan. Ia berharap mainan itu bisa membunuh kakaknya, lalu ia memutar kuncinya. Detik berikutnya, monyet itu memperlihatkan giginya dan mulai memutar tongkat di tangannya. Saat itu, kakaknya kebetulan pulang ke rumah. Monyet mainan itu mulai menabuh drum. Hal aneh pun terjadi. Ibu yang sedang memasak di dapur, tiba-tiba jatuh ke lantai dan meninggal di tempat. Adik itu sama sekali tidak menyangka bahwa cara monyet itu menghancurkan kakaknya adalah dengan membuatnya menyaksikan kematian ibunya sendiri. Ini adalah monyet mainan yang mengerikan. Setiap kali ia menabuh drum kecil di depannya, pasti akan ada seseorang yang mati secara misterius. Seorang pria merasa benda itu terlalu jahat, lalu membawanya ke pegadaian untuk dijual. Namun, pemilik toko menunjuk tulisan di dinding yang bertuliskan, tidak menerima barang rongsokan. Tindakan ini justru membuat monyet itu marah. Tiba-tiba, monyet itu mulai menabuh drum lagi. Pria itu langsung merasa firasat buruk dan panik melihat sekeliling. Detik berikutnya, saat monyet menabuh pukulan terakhir, ususi pemilik toko tersangkut kail besi dan tertarik keluar dengan paksa. Pria itu sangat ketakutan, sampai hampir pingsan. Demi mencegah lebih banyak korban, ia memutuskan untuk membakar monyet itu. Namun, monyet tersebut ternyata tidak bisa dihancurkan. 20 tahun kemudian, kedua saudara itu tanpa sengaja menemukan kembali monyet tersebut di dalam sebuah kotak. Di atas tutupnya tertulis jelas, putar kunci untuk kejutan. Sang kakak menganggapnya hanya mainan biasa, lalu langsung memutar kuncinya tanpa ragu. Tak lama kemudian, monyet itu aktif kembali, membuka mulutnya dan memutar drum. Namun setelah menunggu lama, tidak ada pukulan drum yang terdengar. Kakak mengira mainan itu rusak, lalu melemparkannya ke adik. Malam itu, saat pengasuh membawa mereka keluar untuk makan, monyet itu tiba-tiba muncul di kursi mereka. Hal ini membuat adik merasa sangat aneh. Tetapi ia tidak terlalu memikirkannya, dan tetap naik mobil. Sesampainya di restoran, seorang koki menunjukkan atraksi memasak di depan mereka. Tiba-tiba, hal aneh kembali terjadi. Monyet di dalam mobil mulai menabuh drum dengan gila-gilaan. Sang koki tanpa sadar, menggunakan spatula yang begitu tajam, hingga tanpa sengaja memotong leher pengasuh mereka. Ternyata target monyet itu adalah pengasuh. Kedua bersaudara itu sangat ketakutan melihat kejadian tersebut. Demi menghentikan teror, sang adik mencoba menghancurkan monyet itu. Ia mengambil pisau besar dan memotong lengan monyet tersebut. Anehnya, monyet itu mengeluarkan cairan hitam. Ini membuat adik semakin yakin bahwa itu bukan benda biasa. Dengan penuh ketakutan, ia menghancurkan monyet itu hingga berkeping-keping. Beberapa hari kemudian, mereka diadopsi oleh bibi dan paman mereka, lalu pindah ke sebuah kota kecil yang terpencil. Namun, teror belum berakhir. Suatu malam, kakak melihat sesuatu bergerak di luar jendela. Saat ia mendekat dan melihat lebih jelas, ternyata monyet itu kembali muncul dan mengikuti mereka ke tempat baru. Kakak mengira adik yang membawanya, tetapi adik bersumpah sudah menghancurkannya. Menyadari bahwa monyet itu mungkin makhluk mengerikan, keduanya menjadi sangat tegang. Namun, sang kakak justru memiliki ide gila. Ia ingin mengaktifkan monyet itu lagi untuk melihat apakah seseorang akan mati. Adik langsung mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Monyet itu kembali menabuh drum, dan kali ini korban adalah kerabat mereka. Saat berkemah, orang tersebut diinjak-injak oleh kawanan kuda liar, hingga tubuhnya hancur. Mereka pun memutuskan untuk memasukkan monyet itu kembali ke dalam kotak, menguncinya dengan rantai besi, lalu melemparkannya ke dalam sumur tua. Mereka mengira semuanya sudah berakhir. Namun, monyet mainan yang mengerikan itu ternyata tidak.